Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai masail Al-Thaminata Ashrata 18 sudah ya. Beriman adanya kursi. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan kursi, maka haram bagi siapapun mengganti dengan kekuasaan misalnya, kedudukan misalnya. Gitu. Walaupun di bahasa kita kursi diartikan dengan kedudukan misalnya jabatan. Si fulan sudah mendapatkan kursi, artinya jabatan yang dia inginkan. Itu kaidah bahasa Indonesia. Tidak boleh kita pakai dalam kaidah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kursi ya kursi, arsy ya arsy, turun ya turun, wajah ya wajah, tangan ya tangan, dan seterusnya. Kecuali menurut kaidah bahasa Arab itu memang begitu. Seperti tajri bi a'yunina. Kapalnya Nabi Nuh berjalan bersama mata kami. Sudah sering kita bahas tentang hal ini. Apakah harus kita fahami apa adanya bahwa mata Allah berada di kapalnya Nabi Nuh? Tidak. Kenapa? Karena itu kaidah bahasa Arab. Do'ainaika fi hadzal dukan. Orang Arab sering mengucapkan, memerintahkan kepada pembantunya, letakkan kedua matamu di tokoku ini, di warungku ini. Apa maksudnya? Tentu dijaga, diawasi, diperhatikan, jangan sampai ada barang yang hilang. Semua orang tahu itu. Ada istilah, letakkan kedua matamu di toko ini. Kaidah ini dipakai oleh Allah, tajri bi a'yunina. Mata Allah berjalan bersama kapalnya Nabi Nuh. Artinya, walaupun gelombang dahsyat luar biasa, kapal Nabi Nuh pasti akan selamat. Kenapa? Karena diawasi terus oleh Allah, dijaga terus oleh Allah. Gitu ya. Tapi kalau kursi Allah diartikan kekuasaan Allah, Allah turun diartikan rahmat Allah yang turun. Allah istiwa bersemayam diartikan menguasai. Ini tidak ada dalam kaidah bahasa Arab. Maka itu merusak kaidah bahasa. Tentu haram dan pasti salah. Ya, kita lanjut. At-tasi'ata asyrata wal ishrun wal hadiyata wal ishrun. 19, 20, 21. Dikumpulkan jadi satu oleh beliau. Isbatul azamati wal quwwati wal qudrati. Kebesaran keagungan, kemudian kekuatan, kemudian kekuasaan. Tentu tiga ini berbeda.
Keagungan kebesaran Allah meliputi kekuasaan dan zat. Nanti akan dibahas oleh beliau. Firqah-firqah dolal termasuk Asy'ariyah meyakini bahwa kebesaran Allah, ketinggian Allah itu cuman nama. Cuman nama. Ya. Sama dengan kebesaran Nabi, keagungan Nabi, ketinggian nama Nabi, itu kan nama, bukan zat. Keagungan kebesaran Rasulullah, apa Rasulullah itu badannya seperti raksasa? Tentu tidak. Badan beliau biasa, sama dengan yang lain. Insya Allah ada beberapa sahabat yang jauh lebih besar badannya dibanding Nabi, jauh lebih tinggi dibanding Nabi, seperti Abu Bakar kan diriwayatkan tinggi kecil, jangkung istilah kita. Sepertinya Rasulullah kalah, kan begitu. Nah, Allah disamakan seperti itu. Jadi ketinggian Allah, kebesaran Allah itu sekedar nama. Adapun zatnya ya tidak tinggi. Orang di sini ada bersama kita menurut mereka. Ya. Ada di sekitar kita, di mana tinggi. Di mana kita berada, di situ ada Allah katanya. Tinggi? Ya enggak lah. Jadi sekedar nama. Agung, besar? Enggak. Sekedar nama. Ini kebatilan firqah-firqah dolal memahami kebesaran Allah. Kemudian kekuatan, kekuasaan, ini tidak terbatas. Ini tidak terbatas. Kalau keadilan mungkin terbatas, bukan terbatas. Ada versinya, gitu ya. Kalau versi kita ya, ambil contoh kita sebagai orang tua. Lahir anak pertama, kita sudah merencanakan. Ini anak pertama saya akan bikin sekuat tenaga menjadi pintar, cerdas, kuat, menguasai, mewarisi perusahaan besar saya misalnya. Adapun nanti anak kedua, saya akan bikin dia biasa-biasa saja. Ya. Jangan sampai menyamai kakaknya, apalagi melebihi. Udah niat dari awal. Anak pertama baru umur 1,5 tahun, anak kedua baru lahir. Itu kita sebagai orang tua sudah merencanakan seperti itu. Adilkah? 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 Tentu tidak adil. Ya kan? Kan kita tidak tahu bagaimana kemampuan anak pertama, bagaimana kemampuan anak kedua. Kecerdasannya, orang baru lahir, baru 1,5 tahun, tiba-tiba sudah menetapkan. Anak pertama saya akan saya bikin kuat, cerdas, menguasai, dan mewarisi, meneruskan kerajaan perusahaan saya. Kerajaan bisnis saya misalnya. Dia kaya raya. Anak kedua tidak. Adilkah? Tentu tidak adil. Tentu tidak adil. Nah, sekarang Allah yang berbuat seperti itu. Malah belum lahir. Malah masih di perut ibunya. Malah masih disulbi ayahnya. Allah merencanakan anak pertama ini masuk surga, anak kedua masuk neraka. Adilkah Allah? Adil. Kenapa? Tadi Allah punya versi, kita punya versi.
Bagi kita tidak adil. Ya iya, orang kita bukan pencipta, pemilik anak itu. Kita kan cuma menjadi asbab. Yang dengan asbab pernikahan kita dengan istri kita, lahirlah anak kita. Menciptakan tidak, menjadikannya tidak. Yang menciptakan, menjadikan adalah Allah. Tiba-tiba kita merencanakan hal seperti tadi, yang nggak adil. Adapun Allah, Allah yang menciptakan, mengadakan, menjadikan dari nggak ada apa-apa kemudian menjadi ada. Bolehkah Allah? Ya boleh. Adilkah? Adil. Gitu ya. Jadi keadilan Allah itu, keadilan lah, itu punya versi. Keadilan, kesopanan, apalagi? Ya, sebagian mengatakan baik, itu ada versi. Adapun ilmu, kekuatan, nggak ada versi. Ya namanya berilmu itu tentu tahu segalanya. Ya. Maka tidak dikatakan ya untuk manusia dia paling pandai. Tapi jangan dibandingkan dengan Allah, enggak kan? Maka ketika Nabi Musa ditanya, enggak ada selain aku. Walaupun tentu benar ya. Beliau paling tahu hari itu di muka bumi, yang paling alim, paling berilmu tentang hal yang gaib, tentang surga neraka, tentang akhirat, tentu Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa menjawab benar kan, aku, Allah nggak rela. Allah marah. Kalau istilah kita ya tersinggung. Ya. Maunya Allah, Nabi Musa memulangkan ilmu itu kepada Allah. Siapa yang paling berilmu? Maunya Allah, Nabi Musa menjawab, Allah, bukan saya. Walaupun tentu si penanya yang dimaksud adalah manusia. Karena apa? Ya tadi, ilmu gak ada versi. Pokoknya siapa yang paling berilmu? Tentu Allah. Begitu pula kekuasaan. Maka jika orang-orang baik, keluarga para nabi, keluarga para rasul, pasti masuk surga semua, nggak ada yang masuk neraka. Kekuasaan Allah, kekuatan Allah terbatas. Allah ingin menunjukkan bahwa kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah tidak terbatas. Maka ada anak seorang nabi, Allah takdirkan masuk neraka, kekal di dalamnya. Ayah seorang nabi, ibu seorang nabi, istri seorang nabi, masuk neraka dan kekal. Dan itu mudah bagi Allah, dan itu kecil bagi Allah. Allah tidak, apa istilah kita, tidak mengorbankan perasaan, ya, nggak kayak kita, ya, nggak enak bener nih, masuk anak ustadz saya nggak naikin, nggak enak bener, walaupun akhirnya nggak naikin, gitu ya, masuk anak pengusaha besar saya nggak lulusin, walaupun nggak lulusin, tapi dari rasa nggak enak bener nih. Nggak ada Allah nggak enak. Dengan enaknya, dengan mudahnya, dengan kecilnya, Allah takdirkan Kan'an anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ayahnya Nabi Ibrahim, ayah ibunya manusia termulia Nabi Muhammad SAW. Allah takdirkan kekal di neraka selama-lamanya, dan itu kecil bagi Allah, dan Allah nggak punya beban apapun. Ya, begitu enaknya saja, la ubali, aku tidak peduli. Salah satu sifat Allah adalah tidak peduli. Orang mau ngomong apa, orang mau sedih kayak apa, orang mau merengek meminta kayak apa, Allah tidak peduli. Nggak dikabulkan ya tidak.
Dikabulkan ya dikabulkan. Surga ya surga, neraka ya neraka. Walaupun mencengangkan miliaran manusia di muka, kan tercengang. Ya Allah, segitu besar dosa-dosanya ya Allah. Ditokohkan. Kayak apa itu dosanya? 99 gulung. Satu gulung dibentangkan sejauh mata memandang. Akhirnya masuk surga. Nggak peduli Allah. Orang mau ngomong apa? Begitu pula sebaliknya. Sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Al-Quran, jihad. Sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, tinggal sedikit lagi. Allah takdirkan dia harus masuk neraka. Dan sekali lagi, nggak ada beban sedikit pun bagi Allah. Ya. Mengetahui ini, bagaimana kita menyombongkan amal kita, merasa aman, merasa tentram, karena sudah sholat berjamaah di 5 waktu, takbiratul ihram bersama imam selama belasan atau puluhan tahun, merasa aman, haram. Ya. Allah mengatakan la ubali, aku tidak peduli orang mau ngomong apa. Ibrahim mau nangis-nangis, Nuh mau nangis-nangis, Muhammad, Isa, Musa mau nangis-nangis, aku nggak peduli. Inilah Allah Rabbul Alamin. Di mata Allah, bagi Allah semuanya kecil. Manusia termulia di muka bumi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mata Allah kecil sekecil-kecil. Gak ada besar-besarnya. Beliau itu besar bagi kita semua, bukan bagi Allah. Tidak ada yang besar bagi Allah. Ya. Bahwa Allah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, betul-betul sekali. Tapi bukan berarti bahwa beliau menjadi besar di mata Allah. Kalau beliau besar di mata Allah, barangkali Allah sungkan, tidak enak mentakdirkan ayah ibunya masuk neraka, pamannya masuk neraka. Ya. Bahkan berjuang mati-matian untuk membela Nabi SAW, malah masuk neraka. Ya, as-saniyah was-salisah wal-rabi'ah wal-ishrun. 22, 23, 24. Kamalu ilmihi wa rahmatihi wa hifdhihi. Ada 3. Kesempurnaan ilmu Allah, rahmat Allah, dan penjagaan Allah. Betul-betul sempurna. Tidak ada waktu sedetik pun, bahkan setengah detik, bahkan mungkin 1/100 detik, di mana Allah tidak menjaga langit dan bumi seisinya. Ya. Allah diam, tidak memperhatikan jagat raya alam semesta setengah detik. Dia biarkan saja, biar berjalan sendiri. Hancur. Hancur. Masih ingat perintah Allah kepada Nabi Musa? Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk mencari, untuk memegang 2 butir telur sambil duduk atau berdiri. Ya. Jangan lepaskan, jangan taruh, terus sampai aku memerintahkan hal lain. Ya. 1 menit, 2 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, entah berapa jam, beliau ngantuk terlepas, pecah. Kata Allah, begitulah kalau aku sesaat saja
ngantuk, atau tidak memperhatikan, mengawasi, mengatur jagat raya alam semesta, hancur. Hancur sehancur-hancur. Dan keadaan hari kiamat kelak hancur sehancur-hancurnya bukan berarti Allah tidak mengawasi, karena memang Allah menyuruh supaya hancur. Allah perintahkan langit, bumi, laut, jagat raya alam semesta untuk hancur, dan tidak ada yang tidak taat. Semuanya taat kepada Allah. Inilah kesempurnaan Allah, kamalu hifzihi. Kemudian termasuk rahmat kasih sayangnya, sangat sempurna. Maka puncak kasih sayang Allah adalah Allah utus para nabi, para rasul. Ini rahmat Allah terbesar. Allah kirimkan hujan, rahmat Allah yang besar. Allah kirimkan rizki, rahmat Allah yang sangat besar. Allah kirimkan udara, oksigen, rahmat Allah yang sangat besar. Allah kirimkan para nabi, para rasul, ini yang terbesar. Rahmat Allah terbesar. Sebab hanya dengan inilah manusia bisa masuk surga, selamat dari neraka. Mungkinkah seseorang selamat dari neraka, bisa masuk surga tanpa perantara nabi dan rasul? Nggak mungkin. Jika tidak ada nabi, tidak ada rasul, ya neraka semua. Gimana tidak? Sesat semua, syirik semua, kufur semua. Maka Allah kirimkan rahmat itu, yaitu Nabi Hud untuk kaum Ad, Nabi Saleh untuk kaum Samud, Nabi Musa, Yahya, Zakaria untuk Bani Israel, Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia di muka bumi, mau Eropa, mau Asia, mau Arab, mau manapun, wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Al-Khamisah wal Ishrun, 25. Isbatu uluwillah, mengimani ketetapan bahwa Allah maha tinggi, wa huwal aliyyu. Dan seperti pembahasan tadi, tingginya Allah bukan sekedar nama, bukan sekedar ilmu, tapi tempat apa istilah kita, posisi, ya, posisi Allah dibanding gunung, laut, bulan, matahari, bintang, galaksi, jagat raya alam semesta, langit ke 1, 2, 3, 4 sampai 7, sampai kursi, sampai arsy. Posisi Allah adalah yang paling tinggi. Berarti ada atas, ada bawah. Karena yang sampai ilmu kepada kita dari guru-guru pelajaran apa itu dulu, antariksa, ya, ilmu yang dulu kita di SMP, SMA kan diajari bagaimana bulan, bagaimana matahari, bagaimana bintang-bintang, bagaimana galaksi, dan seterusnya. Itu ada kesan seolah tidak ada atas, tidak ada bawah. Tidak ada bawah, tidak ada atas. Karena bumi itu bulat. Karena bumi bulat, maka yang ada mendekati bumi atau menjauhi bumi, begitu. Udah sampai sana nggak ada atas, nggak ada bawah, ya.
Jika teori ini benar, maka hancurlah hadis Isra Mi'raj. Bagaimana kita meragukan ucapan Nabi? Aku dinaikkan ke hewan, ya, yang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari himar, terus bersama Jibril, terus ke atas, ke atas, ke atas, mengetuk pintu langit pertama, bertemu di situ dengan Nabi Isa, mirip-mirip siapa? Urwah bin Mas'ud. Terus mengetok lagi pintu kedua, terus bertemu lagi Nabi Musa, mirip-mirip orang-orang di Ja'ad. Terus mengetok pintu lagi, bertemu dengan Nabi Ibrahim, mirip-mirip saudara kalian ini, maksudnya beliau sendiri, mirip Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Kita tolak ucapan Nabi ini, kita ragukan hadis sahih ini, Bukhari, Muslim, dan lain-lain, hanya karena percaya dengan teori para antariksawan itu, guru antariksa itu, yang mengatakan tidak ada atas, tidak ada bawah. Sementara di sini dikatakan wa huwal ali, Allah Maha Tinggi. Ya. Maka segala sesuatu makhluk semuanya berada di bawah Allah. Yang di bawah persis apa? Arsy. Yang di bawah persis arsy. Walaupun tidak nempel, entah berapa juta kilometer jarak dari zat Allah ke arsy, tapi yang paling dekat dibanding yang lain. Di bawah arsy ada apa kemarin? Kursi. Di bawah kursi ada langit ketujuh. Di bawah langit ketujuh ada langit keenam. Di bawah langit keenam ada langit kelima, 4, 3, 2, 1 bumi. Betapa kecilnya bumi itu. Bahkan betapa kecilnya langit yang 7 itu. Dan seterusnya. Wa mazhabu ahli sunnati wal jama'ati. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah, Rasul dan para sahabat. Jadi kalau dibilang ahli sunnah wal jamaah, jangan tanggung-tanggung. Ketika mengatakan ahli sunnah wal jamaah adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, ya masih tanggung-tanggung. Ya, ahli sunnah wal jamaah adalah Rasul dan para sahabat. Ada yang berani bantah? Yang berani bantah gila. Muslim ya, Muslim ya. Muslim yang berani bantah bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah Rasul dan para sahabat, kok bantah, nggak percaya, gila dia, tidak waras. Ya. Kalau dikatakan ahlu sunnah wal jamaah adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, banyak yang bantah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan murid-muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi, Al-Mizzi, dan seterusnya. Banyak yang bantah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah adalah Rasul dan para sahabat, siapa yang membantah? Kaum muslimin terbaik, termulia, dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha adalah Rasul dan para sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah tidak ada yang bantah. Nah, teriakkan ini, sampaikan ini, dakwahkan ini. Jangan tanggung-tanggung, si A, si B, si C. Ya. Apalagi salah. Ulama-ulama kiai-kiai Jawa Timur tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kiai-kiai ulama Jawa Barat tersinggung dong. Ulama Sumatera, emang di Sumatera nggak ada ulama, nggak ada orang pinter agama, ya.
Ya adalah tersinggung. Maka biar tidak ada yang tersinggung dan pasti benar dan gak tanggung-tanggung, Ahlus Sunnah adalah Rasul dan para sahabat. Anna Allah subhanahu wa ta'ala alim bidhatihi. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah tinggi, zatnya itu tinggi, posisinya tadi. Wa anna uluwahu minas sifati dzatiyati al-azaliyati al-abadiyah. Dan ketinggian Allah ini bagian dari sifat dzatiyah. Jadi sifat Allah itu ada dzatiyah, ada fi'liyah. Fi'liyah, ikhtiariyah. Dzatiyah itu terus menempel pada diri Allah, tidak pernah tidak. Ya, seperti Allah tinggi, Allah besar, Allah berilmu, Allah melihat, Allah mendengar. Ini kan selalu ada pada diri Allah. Beda dengan sifat fi'liyah, perbuatan Allah, ikhtiariyah. Kapan Allah lakukan? Terserah Allah. Apakah Allah setiap saat murka? Tidak kan? Apakah Allah setiap saat tertawa? Tidak kan? Ada saat-saat tertentu di mana Allah tertawa, yaitu ketika ada dua orang berbunuh-bunuhan dan akhirnya dua orang ini sama-sama masuk surga, ketemu di surga. Nah, ketika berbunuh-bunuhan itu Allah tertawa. Yadhaqullahu ila rajulain. Allah tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan, yataqatalu ahaduhumal akhar wa yadkhulanil jannah, dan dua-duanya akhirnya bertemu di surga. Apakah setiap saat Allah tertawa? Tentu tidak. Apakah setiap saat Allah istiwa di atas arsy, melihat, mendengar? Iya. Inilah sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah, ikhtiariyah. Nah, beliau mengatakan ketinggian Allah itu sifat dzatiyah, azaliyah, abadiyah, selama-lamanya, dari dulu sampai hari ini. Sifat dzatiyah. Wa khalafa ahla sunnati fi dhalika ta'ifatan. Wa khalafa ahla, bukan ahlu ya. Ahlu keliru. Kalau ahlu nanti ta'ifat, bukan ta'ifatan tapi ta'ifatain. Kan harus ada fa'ilnya, harus ada fi'ilnya, harus ada mubtada'nya, harus ada khobarnya. Ada dua kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah dalam hal ini ya. Ada dua kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah. Yang pertama, innallaha bidzatihi fi kulli makan. Zat Allah itu ada di mana-mana, ada di setiap tempat. Satu lagi, innallaha laisa fawqal alam. Zat Allah itu tidak di atas, wala tahtal alam, tidak di bawah alam, tidak di dalam alam, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak terpisah, tidak nyambung, tidak, yang pada akhirnya kesimpulannya bisa dikatakan Allah itu tidak ada. Ya iya, di atas enggak, di bawah enggak, kiri enggak, kanan enggak semua. Jahmiyah. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.